Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official, tentunya para sahabat Pinetalk ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya mungkin saat ini ya suara saya agak-agak kurang ya, sebab semalam ya teriak-teriak ya. Yang live itu yang tadi malam tuh saya ngejelasin tentang masalah Pi, kemudian tanya jawab. Nah, jadi buat teman-teman semua, ya kali ini di video kali ini teman-teman saya akan menjelaskan ataupun memberi himbauan kepada teman-teman. Ya mungkin buat teman-teman yang lain ya ribut ataupun ngomongin masalah harga Pi. Mungkin juga ada yang nanya ya tentang masalah Pi ini. Apakah Pi ini harga memang benar yang disebutkan harga sekian-sekian. Nah, jadi buat teman-teman semua, adapun per hari ini teman-teman Pi Network itu belum memiliki harga sama sekali teman-teman, dan kemudian Pi Network itu belum ada di bursa sama sekali. Mau di bursa manapun Pi Network belum ada sama sekali ya, tidak ada di bursa manapun. Kemudian Pi Network pun tidak bernilai dan tidak ada nilainya untuk hari ini. Kalau kedepannya kita kurang tahu ya. Jadi buat teman-teman semua, untuk per hari ini ya ini belum memiliki harga. Dan kemudian juga ada yang nanya, terus bang kalau seperti itu gimana itu konsensus gitu kan ya, berarti mikirnya apa, nanyanya ke konsensus lagi. Nah kalau untuk masalah konsensus teman-teman, nah saya akan jelaskan. Nah sebelum menjelaskan konsensus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya untuk masalah token tata kelola. Jadi kalau misalkan saya ngejelasin konsensus tanpa ada dasarnya, itu mungkin sulit dimengerti teman-teman ya. Kalau kita ngomongin konsensus, berbang misalkan ada yang nanya, bang berapa harganya? Oh kalau menurut konsensus negara Indonesia 100 gitu kan ya. Kalau menurut negara Amerika Serikat 1000 gitu kan ya. Itu kan enak jawabnya. Tetapi kurang afdol tanpa dilandasi dengan dasar ya. Nah, di mana teman-teman ya, sebelum saya menjelasin untuk masalah si konsensus dari harga masing-masing voting, teman-teman itu harus mengetahui bahwasannya teman-teman ya Pi Network itu adalah salah satu token tata kelola ya, dimana visi dan misi dari Pi Network itu teman-teman ya. Pi Network itu kenapa sih bisa ditambang dengan menggunakan handphone bukan menggunakan PC? Itu supaya beredar secara luas dan gampang dijangkau oleh seluruh, maksudnya seluruh ya, warga-warga yang ada di seluruh negara. Itu yang pertama. Dan kemudian token tata kelola ini teman-teman ya, untuk masalah hasil voting ya, itu dikeluarkan ya oleh Kortim agar seluruh pioneer yang tersebar di seluruh negara itu memiliki hak andil dalam pemutusan ya, demi kemajuan Pi Network. Nah, maksudnya untuk pemutusan masalah Pi Network ini teman-teman, ketika memang ada project ataupun proyek baru demi kemajuan Pi Network, oleh karena itu tim inti itu memberikan hak voting ya kepada kita-kita semua atau pioneer. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui ya untuk masalah si token tata kelola itu. Nah, pada dasarnya teman-teman, Pi Network diciptakan itu bukan sebagai cryptocurrency, enggak ya, melainkan Pi Network itu diciptakan sebagai ya mata uang digital. Mungkin teman-teman mengetahui ya tentang masalah mata uang digital. Ya, pada dasarnya kalau misalkan kita bicara Bitcoin, kemudian Ethereum, ya, kemudian koin-koin yang lain, mereka itu sebenarnya tujuan awalnya itu ya sebagai mata uang digital, cuman gagal, ya, gagal adopsi. Kenapa? Ya memang ya seperti itu ya, mereka itu mengalami kegagalan sebenarnya. Nah, pada dasarnya buat teman-teman mungkin itu yang koin lain ya, tetapi kita kembali lagi ke inti poin tentang masalah Pi ini. Nah, jadi buat teman-teman semua, Pi ini itu tujuannya itu untuk membentuk ataupun menciptakan mata uang digital yang lebih gampang diakses oleh lapisan masyarakat. Jadi dia nggak ngelihat untuk si apa ya, untuk ekonominya, misalkan ya untuk ngelihat posisinya mau kaya mau miskin mau segala macem, ataukah sosialnya, status sosialnya, dia nggak ngelihat itu, asalkan dia itu memiliki handphone maka gampang diakses. Berbeda dengan cryptocurrency yang lainnya, jadi orang-orang kaya itu yang bisa nambang, tapi kalau di sini enggak ya. Itu yang pertama, teman-teman harus mengetahui untuk masalah itu. Dan kemudian setelah teman-teman mengetahui untuk masalah itu, nah pada intinya
ya, mata uang digital Pi ini, teman-teman, dia itu adalah token tata kelola. Ya, jadi token tata kelola ini maksudnya, ya, seluruh kegiatan yang mendukung demi perkembangan Pi itu diserahkan kepada Pioneer atau yang disebut dengan hasil voting atau pemungutan suara. Itu dalam seluruh aspek, ya, ataupun dalam seluruh project dan proyek dari Pi. Nah, oleh sebab itu muncullah hasil voting ataupun yang disebut dengan konsensus gitu kan ya. Nah, jadi proyek itu bukan hanya untuk pemutusan masalah harga, tetapi untuk masalah kedepannya demi kebaikan Pi. Apakah Pi ini mungkin akan dijadikan suatu salah satu web, ataukah Pi ini mungkin akan dikembangkan untuk e-commerce, ataukah Pi ini akan dijadikan bank dunia, ataukah Pi ini akan dijadikan sebagai alat-alat yang lebih terdesentralisasi lainnya, itu bisa jadi ya. Ketika memang core team memiliki project dan proyek, otomatis nanti dia akan mengambil voting dari keseluruhan ekosistem yang ada di dalamnya, termasuk kita yang disebut dengan pioneer. Nah, jadi teman-teman udah kebayang ya, jadi segala sesuatu ya, pemutusan itu dia mengambil voting ya. Nggak bedanya gini deh teman-teman, kalau misalkan kita mau nyalonkan lurah ya ataupun kepala desa, itu dia ngambil voting tuh dari masyarakatnya ya. Misalkan ada 3 calon, kemudian dia ngambil voting yang mana gitu kan ya. Nggak beda gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah kebayang ya, ketika memang nanti voting kita ini ya, di setiap negara nanti diambil votingnya dalam penentuan masalah harga Pi Network launching, teman-teman, seperti itu. Kalau misalkan kalau misalkan si Pi Network ini mengambil hasil voting, karena emang sesungguhnya core team itu mengambil hasil voting, karena ini dia ngambilnya token tata kelola ya. Itu ya yang pertama. Satu, bisa juga ya core team ini memutuskan dengan cara yang kedua, yaitu dengan melihat harga pasar. Nah, kalau misalkan kita melihat harga pasar, berarti kita lihatnya supply dan demand. Nah, kalau untuk masalah supply dan demand, kan kita sekarang ini kan belum tahu. Kemarin juga ada yang nanya, Bang, untuk masalah supply dari si Pi Network ini berapa gitu kan ya. Kemudian untuk masalah harganya nanti berapa. Sementara waktu ini kan si Pi Network ini nggak diketahui supply-nya berapa. Kemudian untuk masalah harganya pasti hancur ya. Nah, kalau Bitcoin kan jelas supply-nya itu 21 juta, yang baru ketambang misalkan 18 juta per hari ini. Sisanya berarti berapa? 18, 19, 20, 21, 22. Berarti 3 juta lagi yang belum ditambang misalkan seperti itu. Itu kan kalau Bitcoin udah ketahuan supply-nya itu yang bisa ditambang sebanyak berapa? Sebanyak 21. Yang baru ditambang ini baru sekian, berarti sisa sekian tuh gitu kan ya. Itu kan bisa dilihat kalau untuk Bitcoin. Nah, tetapi di Pi Network ini kita nggak ketahui, karena yang nambang itu 100 juta orang baru di stop. Kemudian untuk masalah si supply-nya kita nggak ketahui. Nah, katanya dia bilang sama saya nih, katanya kalau misalkan seperti itu, si supply dari poin si Pi Network ini nggak diketahui, ini harganya akan jelek gitu kan ya. Harganya akan jelek, harganya akan hancur, dan kalau misalkan listing harganya akan murah. Ya, jadi gini loh penjelasannya. Kita lihat lagi ya untuk masalah si Pi ini. Pi Network itu diciptakan sebagai mata uang digital, bukan sebagai cryptocurrency. Nah, gitu kan ya. Jadi paham. Nah, kalau mata uang digital, teman-teman, ya, misalkan gini deh. Saya mau beli tisu misalkan nih. Ya, saya ingin beli tisu nih. Ini harganya, kalau misalkan harganya ini memerlukan poin banyak nih. Satu tisu itu 100 Pi. Otomatis ini yang dibutuhkan, teman-teman, banyak poin yang harus keluar untuk membeli satu tisu ini. Ya, sedangkan itu kan mata uang digital. Kalau misalkan kita mengeluarkan poin yang lebih tinggi untuk membeli satu tisu ini, otomatis poin yang harus dicetak itu banyak dan banyak gitu, harus banyak dan besar. Sementara waktu kan yang harus nambang itu hanya 100 juta orang, sementara waktu penduduk di Indonesia kurang lebih ada 200 juta orang. Itu di Indonesia doang. Ini seluruh negara loh, ada berapa triliun orang yang ada di bumi ini gitu. Nah,
Nah, jadi untuk masalah harga 1 pi pasti bernilai, nggak mungkin tidak bernilai. Itu yang pertama, satu ya, untuk mata uang digital ini. Nah, kemudian untuk masalah hasil voting. Nah, kalau untuk masalah hasil voting itu pastinya nanti Kortim itu pastinya dia akan mengambil ya, akan mengambil voting-voting untuk penentuan harga ataupun untuk mengambil voting dalam kemajuan Pi Network ke depannya. Itu kan ya, itulah token tata kelola. Nah, kemudian saya juga sering ngomong ya bahwa cryptocurrency Pi. Bang, kok ngomongnya cryptocurrency Pi bukannya mata uang digital Pi? Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, yang namanya mata uang digital ketika memang dia langka, otomatis kelangkaan itu akan menjadi aset. Kita ingat ya. Jadi untuk sekarang ya, Pi Network ini adalah mata uang digital. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika memang apa ya, demand-nya atau kebutuhannya itu lebih banyak, otomatis Pi ini akan menjadi langka. Ya, ketika memang menjadi langka, otomatis ini pun menjadi aset dan mahal. Itu kan ya, itu udah ngerti ya untuk masalah itu. Ya, berarti Pi Network ini mata uang digital bisa berubah menjadi cryptocurrency ya, karena memang banyak yang membutuhkan, ya otomatis ini berkurang. Contohnya yang lebih dimengerti gini aja deh. Ya, mungkin kemarin ya Indonesia ya, pemerintah kita di Indonesia bikin uang yang 75.000 ya. Teman-teman udah dengar mungkin ya. Indonesia, pemerintah Indonesia itu membuat atau peruri ya, itu mencetak uang 75.000. Nah, sebenarnya itu sama aja mata uang rupiah di Indonesia. Gitu kan ya, teman-teman. Nah, tetapi langka gitu. Itu dicetak dengan jumlah tertentu aja, teman-teman. Jadi 75.000 itu dicetak dengan harga tertentu. Nah, nanti lama-kelamaan karena si uang 75.000 ini unik, sedikit dicetaknya, otomatis nanti berjalannya waktu gitu kan ya, uang itu akan menjadi langka. Nah, dengan kelangkaan itu teman-teman, uang tersebut bisa dijadikan sebagai cenderamata. Nah, jadi dia memiliki value ataupun memiliki pandangan-pandangan yang lain untuk para kolektor ataupun orang-orang yang senang menyimpan mata uang itu. Dia berani untuk membeli 75.000 itu dengan membeli 100 juta. Bisa jadi ataukah 1 miliar nanti mungkin. Bisa jadi karena apa? Dengan kelangkaannya itu. Sebenarnya sama aja itu uang gitu. Ya. Jadi uang 75.000 dengan kelangkaannya nanti mungkin di kemudian hari mungkin ngelebihi harganya, itu bukan dijadikan sebagai alat tukar, melainkan sebagai cenderamata karena kelangkaannya itu gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang tadi ini kita ngomongin untuk masalah si Pi Network ini ya. Jadi untuk kalau ngomongin untuk masalah supply dan demand, kalau supply itu berarti gini deh bahasa gampangnya, ada pencetak, kemudian ada yang konsumsi. Misalkan saya produksi, teman-teman konsumsi gitu kan ya. Sedangkan saya ini produksinya nggak tahu berapa gitu, banyak banget ngeluarin, nggak beda kayak Pi Network nih, dia ngeluarin banyak banget, nggak tahu berapa jumlahnya gitu. Nah, bukan berarti token ataupun poin yang banyak itu harganya akan murah teman-teman. Nah, nanti juga teman-teman ya, itu akan saya jelasin, tetapi teman-teman harus mengetahui juga ya untuk masalah si token dari Pi Network ini atau mata uang digital ini ataukah cryptocurrency dari Pi ini, teman-teman harus mengetahui ya. Nah, di mana ya si Pi Network dia menciptakan nanti kelangkaan teman-teman, walaupun untuk sekarang Pi Network itu belum diketahui jumlah supply-nya, tetapi teman-teman nantinya itu akan ketahuan berapa ya jumlah dari supply-nya. Nah, jadi jumlah produksinya berapa semuanya, dan kemudian nanti mungkin ya per 4 tahun ataupun 5 tahun terjadi pembakaran. Nah, maksudnya pembakaran ini itu untuk mengurangi jumlah supply. Itulah yang mengakibatkan kelangkaan. Ya, yang ngebakar siapa? Yaitu kortingnya sendiri. Jadi mata uang itu digembok ataukah dihanguskan. Itu gimana caranya? Nah, jadi bukan poin-poin kita yang dihanguskan, melainkan gini, misalkan saya belanja ke salah satu marketplace. Gitu kan ya.
Nah, anggapnya gini aja deh, misalkan gini, ketika nanti PayNetok ini launching, saya ini mau transfer ke teman-teman ya, saya akan transfer ke teman-teman. Otomatis di situ kan ada biaya fee ya. Misalkan saya kirim 1 pi, situ ada biayanya 0,1 pi, gitu kan ya, atau 0,01 pi atau 0,02 pi, itu kan biayanya. Nah, biaya itu dikumpulin tuh ya, dikumpulin oleh Korpim, biaya fee-nya itu tuh yang kita melakukan transaksi. Nah, kalau udah dikumpulin semua dari keseluruhan transaksi, berapa tahun, misalkan 5 tahun satu kali, itu akan dibakar. Nah, itulah yang menciptakan Pi ini nanti langka. Itu ya, mungkin teman-teman udah ngerti ya tentang masalah ini ya. Nah, jadi kemudian kalau misalkan kita berbicara lagi untuk masalah harganya. Jadi buat teman-teman ya, saya tekankan ya, mungkin para holder juga ya, ataupun kita sama-sama belajar ya, kalau misalkan salah kok tolong dikoreksi buat teman-teman. Nah, jadi untuk masalah si mata uang ini ataupun token ini ataupun cryptocurrency ini, jumlah yang banyak belum tentu harganya murah. Kenapa? Ya, karena kita lihat ekosistemnya. Nah, jadi walaupun teman-teman si token dari Pi ini banyak, ya nggak bisa dihitung, tetapi kalau ekosistemnya kuat, ya itu pasti akan mahal. Nggak mungkin enggak. Apalagi nanti, ya nanti ada stack-an lagi, mungkin untuk masalah harga nanti ya kembali lagi ya, kok malah ke situ-situ ngobrolnya. Nanti masalah itu nanti mungkin bisa saya jelasin lagi. Untuk masalah mungkin nanti ada konsensus protokol ataupun SCP segala macam, ya itu informasi dasar tentang masalah Pi. Mungkin orang-orang yang kritis ya, yang kritis untuk masalah nanyain Pi, nah, ya, mungkin orang-orang kritis ini ya, ya kita harus jelaskan juga buat teman-teman semua. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman, itu mungkin informasi dasar bahwasannya buat teman-teman semua, Pi belum memiliki harga sama sekali ya. Nah, jadi mudah-mudahan informasi ini ya di-share pada yang lain agar mengetahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.